Bang Saur, saya persilakan singkat saja. Ada yang ditanyakan? Saya 3 pertanyaan saya kepada Kombes Andri. Singkat ya Bang. Pertama, kenapa anak sekecil ini Afif umur 13 tahun harus ditendang? Kedua, katanya ada penyiksaan atau pemukulan di Polsek Kuranji. Apakah ada bukti CCTV bahwa Afif itu terpisah dengan 17 teman-teman yang dikeroyok? Kemudian dan yang ketiga, Mas Andre ya? Iya. Nah, apa upaya apakah sudah ditemukan alat CCTV atau scientific crime investigation bahwa 17 itu berpisah dengan Afif? Mas Andri, tolong dijawab. Mas Andri silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, kenapa mesti ditendang? Tadi sudah juga sampaikan bahwa pada saat terjadinya kejar-kejaran tersebut, petugas sudah menyampaikan untuk memberhentikan yang bersangkutan, mencoba memberhentikan. Nah, kemudian karena memang kemudian semakin memacu laju motornya, sehingga kemudian petugas menendang bagian motor, sehingga yang bersangkutan terjatuh, Saudara Adit dan Afif. Oke, yang nomor 2 Pak Andri. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kemudian di Kuranji itu tidak ada Saudara Afif, dan ini sudah kita konfirmasi, kita periksa seluruh saksi yang pada malam hari itu diamankan di Polsek sebanyak 18 orang, itu bahkan Saudara Adit pun juga masih bertanya, menyampaikan kepada petugas bahwa teman saya ada yang loncat, Pak. Tetapi itu juga tidak dihiraukan oleh anggota karena dianggap tidak mungkin. Oke, yang ketiga. Satu tadi yang soal CCTV. Dan yang ketiga. Ya, yang ketiga. Silakan. Mohon maaf, yang ketiga tadi CCTV. terkait dengan Apakah ada CCTV mengatakan bahwa Afif terpisah dengan 17 temannya yang dipukuli oleh polisi di Kuranji? Kalau Anda mengatakan tadi memang 17 melihat bahwa... Bang Saur, kita persilakan Bang Andri dulu untuk jawab, silakan. Soal jadi CCTV. untuk CCTV itu tidak ada yang mengarah kepada jembatan di Kuranji. Tidak ada satu CCTV yang sementara CCTV di menyorot Polsek sudah TKP. terhapus. Adanya memang ada di Simpang Kampung Lalang, itu kurang lebih 300 meter sebelum jembatan. Baik, Pak Arianto silakan. Baik, saya mudah-mudahannya hari ini tidak jadikan framing. Saya kecewa dengan kinerja LBH. Oke, yang Pak. pakai asumsi kemudian dia menggiring-giring seakan-akan polisi itu jahat membunuh anak kecil. Saya sampaikan ya, kita untung dapat HP-nya si Afif. Kalau tidak, kita nggak bisa dapat bukti apa-apa. Sedangkan HP-nya daripada 17 orang yang ditangkap itu disuruh hapus oleh LBH. Anda dapat bukti, mohon maaf. Dari kesaksian, orang mengaku gitu, dihapus semua, dihapus, diganti SIM-nya. Itu contoh ya, ini kenyataannya kayak gitu. Saya terpaksa ngomong gini karena Anda cuma pakai asumsi. Iya. Serius saya kira. Oke, silakan. Ya, pertama, kami sebagai kuasa hukum, advokat, bekerja berdasarkan fakta dan investigasi. Dan itu yang kami temukan. Kalau kepolisian kemudian memiliki fakta, bukti yang berbeda, tidak masalah. Ya, ini bagian dari sistem peradilan pidana. Dan perlu kami tegaskan, kami mendampingi korban, mendampingi keluarganya untuk mendapatkan kebenaran, untuk memperjuangkan keadilan, bukan untuk menyudutkan terkait siapapun. Tapi apakah benar penghapusan untuk Ya, menghapus? saya kira ini Itu tunjukkan tugas buktinya. mulia memang, tapi kenyataannya Anda begitu. Ya, itu saya kira tuduhan serius ya. Chat soal Jadi apa? begini, Chat soal apa yang dihapus? tuduhan serius, Pak Bapak. Arianto, Ya. chat soal apa yang dihapus? Kami Chat catat. soal apa yang dihapus? Bukan HP mereka itu suruh copot semua, SIM-nya dihilangkan sehingga kan nggak bisa dilacak polisi. Saya kira Nah, itu LBH yang kalau silahkan terjadi dibuktikan kayak ya. gitu. Ya. Tapi itu tuduhan semestinya serius. LBH itu lebih aktif kepada penyidik, mana bukti-buktinya, mana saksi-saksinya, itu yang harus disajikan kepada Saya kira penyidik. itu yang Bukan sudah malah dilakukan berarti LBH. LBH ini membuat suatu
berita-berita opini-opini tersendiri sehingga Baik, ini bias kita gitu. akan Artinya lihat juga penegakan nanti hukum ini adalah polisi sejauh sendiri yang apa akan menyelesaikan. penyelidikan kasus ini, termasuk dari pengawas eksternal, ada Kompolnas yang juga ikut serta di sini. Kita akan melihat seperti apa kasus ini, ujungnya seperti apa, Niso ya. Dan semoga segera terang benderang karena memang ini sulitnya tidak ada saksi sama sekali. Kira Oke. kasus ini kalau tidak dikawal tidak akan kemudian sampai Baik, sejauh ini. tugas kita Dan untuk ini mengawal bukan kasus semuanya. yang pertama. Ya. Baik, Terkait kita dengan kawal penyiksaan sama-sama. yang melibatkan kepolisian. Semua tapi kita kemudian kawal. Kita Dan kawal kita sama-sama. dan Pak Polri sudah bilang Mbak Anissa, Kalaupun tidak ada supaya bukti, apa yang mau saudara Mabes kawal harus gitu loh. turun langsung untuk mengawasi kasus ini. Pak Dwi, Pak Andri, terima kasih teman-teman di Polda Sumbar, terima kasih. Artinya kita berterima Untuk kasih kepada waktunya bergabung Polri bersama sudah kami, memberantas kita akan kejahatan. tunggu kinerja dari Polda Sumbar untuk melihat kasus ini seperti apa penyelidikan dan penyidikannya. Terima kasih. Dan kita dari akan Polda kawal Sumbar. bersama-sama. Ya. Akhir kata saya Anissa Dasuki. Saya Arya Ardi, kita akan kembali jumpa depan dengan apa, Nisu? Kita harapkan dengan topik yang sama Ya. diinterupsi. Selamat malam, Mbak. Sampai jumpa. Terima kasih.